Jihad dalam pengertian kontekstual adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain, dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Jihad itu berbeda dengan perang, walaupun sebagian orang barat mengidentikan jihad dengan perang untuk menyiarkan agama Islam. Jihad yang diartikan perang sebenarnya tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Qital dan harb yang bermakna perang di dalam Al-Quran dikemukakan dengan sangat hati-hati. Kalaupun ada ayat Al-Quran yang memerintahkan perang, hal tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar Islam atau musuh-musuh Islam. Tidak boleh melampaui batas dan untuk menghindari fitnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Landasan jihad di dalam Islam terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Di dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 6 yang berarti, "Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Sementara itu, di dalam hadis, landasan jihad antara lain dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan agamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih seperti Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Imam Nawawi, Imam Malik, dan Al-Syafi'i, hukum jihad adalah fardu kifayah dan fardu ain. Hukum jihad adalah fardu kifayah, artinya jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban untuk orang yang menunaikan dan segenap muslimin lainnya. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu kifayah ini antara lain terdapat di dalam Quran Surah Al-Fat ayat 17. Yang artinya, tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Jihad hukumnya fardu ain, artinya jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ini antara lain terdapat di dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 15. Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka." Selanjutnya adalah macam-macam jihad. Jihad bila ditinjau dari macamnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jihad universal, dan yang kedua, jihad kontekstual. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 110 yang artinya, "Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sedangkan jihad secara kontekstual, menurut Al-Raghib dalam Al-Banna ada 3 macam. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang kelihatan. Yang kedua, berjuang melawan setan. Dan yang ketiga, berjuang mengendalikan hawa nafsu. Sementara itu, secara kontekstual,
Di era modern ini, jihad menurut Sabirin dibagi menjadi 3. Yang pertama, jihad melawan musuh secara nyata. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan yang ketiga, jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad memerangi musuh secara nyata dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 52, yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Sedangkan jihad melawan setan akan terus berlangsung sepanjang hidup. Selama manusia hidup di dunia, setan selalu melakukan tipu daya, baik melalui harta, tahta, wanita, nafsu, kekuasaan, dan kesombongan. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ajaklah siapa saja yang kamu mampu mengajaknya di antara mereka, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah pada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Manusia selain dibekali agama dan akal, juga diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu manusia pada dasarnya meliputi nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jika diberi kesenangan maupun cobaan sering memiliki sikap yang berbeda. Pada saat manusia senang mendapat nikmat dari Allah, mereka seharusnya bersyukur dan memperbanyak amal ibadahnya. Tetapi tidak sedikit manusia yang diberi kesenangan dan kenikmatan justru kufur kepadanya. Begitu pula pada saat memperoleh cobaan, orang beriman seharusnya menyikapinya dengan sabar dan tawakal serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak sedikit orang yang mendapat cobaan justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Sikap kufur, sombong, dan menjauhkan diri dari Allah tersebut dikarenakan manusia dipengaruhi oleh nafsu buruk yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Lebih lanjut, Sabirin mengemukakan jihad di zaman modern lebih bersifat kontekstual, yakni meliputi jihad di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Dengan demikian, maka radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri dari ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang sopan, dan menggunakan cara berdebat dengan dilandasi saling hormat-menghormati. Latar belakang terjadinya radikalisme umat beragama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme di kalangan umat beragama. Bila diklasifikasikan, setidaknya terdapat 2 macam yang menjadi latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum ini adalah bahwa di kalangan umat beragama, apapun agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, militan, minoritas, ekstrim, dan radikal. Sementara itu, latar belakang yang bersifat khusus antara lain, yang pertama, pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid atau kaku, sempit,
dan penyalahgunaan simbol agama. Kemudian yang kedua, agama digunakan untuk pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini mengklaim bahwa agama dan kelompoknya adalah yang paling benar. Kemudian yang ketiga, adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Contohnya, kondisi yang menyedihkan di Palestina, Afghanistan, dan Irak, dan beberapa negara yang lain. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, diantaranya aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Radikalisme umat beragama juga memberikan dampak. Secara umum, radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan terjadinya konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika pihak yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Radikalisme juga melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Dari sudut pandang psikis, radikalisme umat beragama mengakibatkan timbulnya keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurangnya rasa percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme umat beragama ini menimbulkan turunnya citra bangsa, negara, dan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi radikalisme umat beragama. Di antaranya, yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman agama yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat beragama secara selektif dengan mengakomodir sisi positif dan mengeliminir sisi negatif. Yang kelima, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, maka Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindari praktik-praktik yang radikal dan cenderung menghadapi segala sesuatu dengan menggunakan jalan tengah. Radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia, karena pada dasarnya mereka adalah komunitas moderat. Hal ini terjadi lebih karena pengaruh asing, maraknya konspirasi politik, dan kepentingan pragmatis dari pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berpotensi untuk merusak citra Islam dan citra umat Islam di Indonesia, yang mana karena Indonesia merupakan negara berkependudukan Muslim terbesar di dunia. Mereka tidak menginginkan terwujudnya masyarakat Islam di Indonesia
ia sejahtera dan dirahmati oleh Tuhannya. Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan terjadi di dalam Islam, perlu dipahami beberapa dasar pemikiran, antara lain, yang pertama, sesungguhnya Islam adalah agama yang mulia. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus bersama-sama menjunjung tinggi nilai, citra, dan kemuliaan Islam, bukan pada anasir-anasir yang ada di dalam Islam. Yang kedua, dewasa ini semakin dirasakan perpecahan, permusuhan, dan kebencian di antara anasir-anasir pemikiran, pemahaman, dan kelompok-kelompok yang terjadi karena perbedaan faham, mazhab, dan lain-lain. Bukankah nilai-nilai ukhuwah Nabi Muhammad SAW sedemikian kentalnya? Bahkan Nabi mengumpamakan persaudaraan umat Islam itu seperti satu tubuh yang saling merasakan satu sama lain, atau satu bangunan yang di antara satu dengan yang lain saling menjaga dan menguatkan. Yang ketiga, sesungguhnya di dalam menyikapi perbedaan, umat Islam harus melihat potensi persamaan dan persatuan, bukan potensi perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini harus diperkecil, sedangkan persatuan dan persamaan harus diperbesar. Yang keempat, sebagai warga negara Indonesia, masih ada satu kekuatan perekat yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, maka nilai nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air merupakan nilai perekat yang sangat penting. Demikian sedikit pembahasan yang dapat saya berikan mengenai jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan keliru, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.